Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessi Ayu Anglia dengan NIM 0801242124. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Oke, lanjut. Yang pertama itu ada asal usul bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia itu tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu sejak abad ke-7 di kawasan Asia Tenggara. Salah satu bukti penggunaan bahasa Melayu dapat ditemukan di sebuah prasasti di Palembang yang menggunakan bahasa Melayu. Perkembangan bahasa Indonesia dimulai setelah disepakati sebagai bahasa persatuan pada Ikrar Sumpah Pemuda. Yang kedua, sumber bahasa Indonesia. Sumber bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, tepatnya Melayu Riau dan Johor. Bahasa Melayu tetap dipilih menjadi sumber bahasa Indonesia, walaupun pada saat itu ada dua bahasa yang potensial dijadikan bahasa nasional. Kedua bahasa tersebut adalah bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Selanjutnya ada peresmian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah kemerdekaan ditandatangani Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia ialah bahasa bangsa atau disebut dengan bahasa persatuan. Selanjutnya ada peristiwa bahasa Indonesia. Yang pertama, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan. Yang kedua, pada tahun 1936, Sultan Takdir menyusun Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia. Yang ketiga, pada tanggal 18 Agustus 1845 ditandatangani Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Selanjutnya ada sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia mulai dari bahasa Melayu yang digunakan secara luas di Nusantara sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi antar bangsa. Seiring waktu, bahasa ini berkembang dan diadopsi sebagai bahasa persatuan setelah Sumpah Pemuda 1928. Setelah kemerdekaan Indonesia, bahasa Indonesia berkembang pesat sebagai bahasa nasional dan resmi, dan terus disempurnakan hingga saat ini sampai bahasa modern yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi pertama sampai akhir itu ialah bahasa Indonesia berkembang dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai lingua franca di Nusantara. Pada Sumpah Pemuda 1928, bahasa ini ditetapkan sebagai bahasa persatuan. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara dan terus berkembang dengan pengaruh dan berbagai bahasa asing, terutama menghafalkan kosakata. Di era modern, bahasa Indonesia terus mengordinasi seiring perkembangan teknologi dan globalisasi. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.